الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصيام فإنه لا عدل له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul ulama, hadratul fudhala, para guru, para sepuh, para tokoh, para pengajian jamaah Masjid Jami' Riyadhul Jannah rahimani wa akramakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah memberikan kepada kita lahir batin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada panutan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bagaimana kita meraih kemuliaan, yang mengajarkan bagaimana kita mendapatkan satu keselamatan, bukan hanya selamat 60-70 tahun di dunia, berikut selamat nanti di alam kubur. Ajarkan oleh Nabi caranya selamat ketika di Sirat, selamat ketika di Mizan, selamat ketika di Mahsyar. Usaha Nabi siang malam adalah bagaimana setiap kita umatnya dengan kasih sayangnya agar mendapatkan puncak dari segala kemuliaan dan keselamatan. Yakni begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sehingga ditempatkan di dalam kasih sayangnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mau kaji apa ya Pak? Sudah habis kemarin kajinya ya. Kemarin kajinya sudah bab fitrah gitu. Jadi saya bilang statusnya bab sudah bab fitrah. Berarti etikaf sudah lewat, Lailatul Qadar sudah dibahas. Nah, terus apalagi kemarin nuzulul Quran sudah kita sampaikan, Fadilah Ramadan sudah lewat. Mau kaji apa lagi? Ada jamaah tidak? Ya Allah. Ziarah kubur sudah kita sampaikan kemarin, Masya Allah. Semuanya kayaknya sudah ditumpahkan semua ini. Allah. Belum kalau ngaji kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka satu kali ngaji dapat dengan ngaji 84 tahun 83 tahun 4 bulan. Apa nggak cukup itu ngaji seperti itu? Allah. Masya Allah. Bingung judulnya, nggak dikasih judul kalau terus pujian sudah saking banyaknya. Tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli 'amal. Para malaikat turun ketika bulan Ramadan. Ahli tafsir mengatakan malaikat-malaikat turun itu ngapain? Malaikat-malaikat turun itu sebenarnya datang untuk pengen salaman dan minta maaf. Ya. Itu Imam Suyuti termasuk yang mengatakan seperti itu, pemilik Ruhul Bayan mengatakan seperti itu. Kenapa malaikat mesti minta maaf? Maha besar Allah menjadikan kita semua manusia biasa, tapi Allah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena mula-mula penciptaan manusia ini Allah siapkan untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Wakil-wakil Allah di muka bumi. Sehingga kelestarian alam ini seluruhnya dipengaruhi oleh khalifah. Kalau khalifahnya baik, maka semesta alam menjadi
baik. Kalau khalifahnya rusak, maka semesta alam menjadi rusak. Itu khalifah. Maka begitu Allah mengiklankan bakal menciptakan manusia sebagai khalifah, siapa yang mula-mula protes? Yang mula-mula protes siapa? Malaikat. Ya. Ya, malaikat protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, memangnya Engkau mau menciptakan manusia? Bukankah manusia itu senangnya bikin keributan? Bukankah manusia itu senangnya bikin percekcokan, bahkan mengalirkan, menumpahkan darah? Itu kata malaikat. Ternyata tidak, Pak. Ternyata manusia-manusia itu kalau siang sibuk dengan puasa, malam sibuk dengan etika. Malu malaikat itu. Ya. Ternyata ada manusia-manusia seperti jamaah Riyadul Jannah. Melihat Pak Eko di pojok depan itu dengan selipingnya. Dari kemarin tidak pindah-pindah itu, Pak. Padahal ada Nabi al-Mu'takif, pahalanya orang i'tikaf, al-Mu'takif fi sururihi fi khairihi. Orang yang i'tikaf itu baru diem saja, belum sholat baru diem saja. Maka seluruh pahala yang dikerjakan oleh orang di luar i'tikaf, pahala sedekah, pahala silaturahmi, pahala nengok orang sakit, pahala memberikan nafkah kepada keluarga, semua pahala yang ada di luar itu diborong oleh orang yang i'tikaf. Diem, cuman diem ya, diem. Pak baru diemnya Pak Eko itu, iya baru diem. Itu semua pahala kebaikan yang ada di luar itu diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi diem saja seolah-olah sudah beramal banyak. Apalagi bukan cuma diem, apalagi tilawahnya, apalagi tahajudnya, apalagi ta'limnya. Tadi disampaikan hadir majelis taklim satu kali, maka setiap langkah-langkah yang dilewatkan seperti ibadah 1 tahun. 1 langkah 1 tahun, 1 langkah 1 tahun, 1 langkah 1 tahun. Dari apa itu 13 tempatnya 13 sampai sini, jangan bawa motor, Pak, pakai langkah. Berapa itu? Berapa tahun itu, Masya Allah. Maka malaikat itu, wah, menyesal. Tanazzalul malaikah, malaikat menyesal diturunkan oleh Allah sebanyak-banyaknya untuk memuji-muji dan minta maaf kepada orang-orang yang ternyata tidak ada di bayangan mereka kalau ada orang sesoleh-soleh Bapak Allah. Tahunya orang bikin keributan, Israel karena tahunya, iya kan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya sebagai khalifah, sehingga baik buruknya semesta alam dipengaruhi oleh adanya khalifah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menjadikan kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, kalau dikasih panjang malah susah. Ada orang umurnya 170 tahun, ya, yang di berita media itu kan, kering, mau apa-apa nggak bisa. Umurnya pendek-pendek, tapi bisa melampaui batas umat-umat terdahulu, sehingga yang menjadi iri, ya, bahkan yang iri dengan ini umat bukan hanya umat-umat terdahulu, termasuk nabi-nabinya umat terdahulu, ya. Bahkan dalam satu kitab diceritakan Nabi Musa pun begitu melihat seluruh kemuliaan ini umat akhir zaman, akhirnya beliau, ya Allah, sudah kalau memang kemuliaan itu diborong semua oleh umat akhir zaman, faj'alhum ummati, kalau begitu faj'alni ummatahu, kalau begitu aku jadikan umatnya dia saja kalau begitu. Akhirnya oleh Allah, wahai Musa, inni istofaituka birisalati wa bikalami, aku pun telah menjadikan engkau sebagai nabi, sebagai rasul, aku bawakan risalah untukmu. Sampai para nabi pun dipilih melihat ini umat umurnya pendek-pendek, ya, ibadahnya terbatas, ya, seluruh kelebihannya terbatas, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan melampaui segala amal-amal kebaikan orang-orang terdahulu. Itu di dunianya. Di akhiratnya, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, kata Nabi dalam kitab namanya Al-Awsat.
Imam Tabrani itu punya 3 kitab besar, ya, ada Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Shaghir, ada Al-Awsat. Di antara kitab Al-Awsat isinya innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim. Surga itu nanti tidak boleh dimasuki oleh para nabi, walaupun nabinya sudah berangkat ke akhiratnya lebih dulu. Nabi Adam lebih dulu mungkin 10.000 tahun, Nabi Nuh lebih dulu mungkin 9.000 tahun, ya. Nabi Idris lebih dulu, semua nabi lebih dulu berangkat ke akhirat. Tapi tidak diperkenankan oleh Allah untuk boleh membuka pintu surga. Hatta adkhulaha, kata Nabi, sampai aku yang membuka pintu surga. Wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Dan surga pun tidak boleh dimasuki oleh umat-umat terdahulu. Padahal umat terdahulu itu sekali wirid masuk dalam gua Bani Israil, dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. 300 tahun lam yaksi tarfata ainin, tidak pernah maksiat sama sekali 300 tahun. Kita puasa juga kalau sore itu, Masya Allah, bonceng istrinya suruh milih kue, kita bapaknya kalau penting itu kan kuenya. Allah, sambil puasa itu. Allah, pengalaman. Itu 300 tahun mirip di dalam gua. Sampai, ya, karena wiridnya saking panjangnya keluar aura, keluar cahaya. Sampai guanya, ya, jadi tembus dari kejauhan. Wah, itu di dalamnya ada orang soleh. Orang soleh yang seperti itu juga ada apa-apanya dibanding umat yang berbeda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga mereka tidak diperkenankan untuk masuk surga dengan amalnya yang 900 tahun, dengan amalnya yang 300 tahun, dengan amalnya yang 400 tahun, dan amal yang full amal kebaikan, tidak tercoreng oleh noda-noda, ya, kejahatan, noda-noda dosa, tidak. Ya. Tetapi walaupun seperti itu tidak ada apa-apanya, pasti tetap dilampaui oleh umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi dengan umur yang pendek, dengan amal ibadah yang sederhana, ya, tapi punya tanggung jawab besar, ya, punya tanggung jawab besar. Orang ini, ya, bisa menjalankan satu kebaikan, ya, bisa menjalankan satu ketaatan, itu tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa tanpa ada yang mengusahakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya kemuliaan dikaitkan dengan iman, adanya kejayaan dikaitkan dengan iman, adanya keselamatan dikaitkan dengan iman. Dalam Al-Quran diceritakan diulang-ulang, kalau orang butuh pertolongan, maka dikaitkan pertolongan itu sejauh mana dia memperjuangkan iman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada siapa? Orang-orang yang punya iman yang kuat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah punya ragu, enggak usah merasa hina, enggak usah merasa takut. Kalian pasti akan ditinggikan oleh Allah. Kapan kalian akan ditinggikan oleh Allah? In kuntum mu'minin. Kalau kalian punya iman. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan milik Allah lah izzah, kemuliaan. Begitu pula milik Rasulnya, begitu pula milik orang-orang beriman. Setiap kemuliaan, setiap ketinggian, setiap, ya, keselamatan oleh Allah selalu dikaitkan dengan iman. Kan tidak bisa ada orang tiba-tiba taat, tidak bisa ada orang tiba-tiba imannya kuat. Bukankah ketaatan yang tersebar, bukankah iman yang kuat ini disebabkan oleh adanya orang yang menyuarakan iman. Tidak ada orang semangat agama tiba-tiba muncul dalam dirinya setelah, di pinggir jalan ada banner marhaban ya Ramadan, kita tingkatkan iman dan amal. Tiba-tiba langsung saya mau itikaf 10 hari setelah baca itu. Tidak ada. Adanya orang yang susah payah memperjuangkan
iman. Jadi orang yang susah payah memperjuangkan agama, dari orang yang susah payah mengusahakan bagaimana makmur masjidnya. Maka dibalik mujahadahnya seseorang, disinilah Allah Subhanahu wa taala datangkan hidayah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lah orang yang berjuang ini di sisi Allah tinggi nilainya. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kamu mengira ada orang duduk di depan Ka'bah sambil bagi-bagi kurma, sambil bagi-bagi air zam-zam buat nyiapin orang yang berbuka, wa imaratal masjidil haram, lama-lama iktikaf di Masjidil Haram. Apakah kamu kira itu pahalanya sama dengan orang yang di samping dia beriman, dia pula sungguh-sungguh memperjuangkan agama? La yastawuna indallah dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak sama. Padahal iktikaf di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? Iktikaf di Masjidil Haram setiap satu kebaikan nilainya 100.000 kebaikan. Lah kalau 100 kebaikan di malam Lailatul Qadar, berapa itu tambahnya? Tetapi Allah berfirman, la yastawuna indallah. Tidak sama sekalipun dia sibuk iktikaf dan memberikan kebaikan di Masjidil Haram, tidak akan pernah sama derajatnya dengan orang yang mau memperjuangkan agama Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Diteruskan oleh Allah ayatnya, orang yang mau hijrah, orang yang meninggalkan rumahnya, kemudian dia susah payah memperjuangkan imannya, dan bekalnya dia bawa sendiri, maka orang seperti ini derajatnya unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bukan mereka nggak tahu pahala ibadah di Masjidil Haram, bukan mereka nggak ngerti bagaimana menemani Nabi, bukan mereka nggak tahu kalau mereka wafat di Madinah, Nabi bersabda kuntu lahu syafi'an lahu, maka akan menjadi saksi syafi'at wa syahidan, kata Nabi. Aku akan menjadi memberi syafaat dan menjadi saksi atas orang yang wafat di Madinah. Tapi para sahabat banyak yang meninggalkan Madinah, para sahabat banyak yang meninggalkan Mekah. Kenapa Mekah dan Madinah ditinggalkan? Pasti para sahabat mencari sesuatu yang lebih besar daripada pahala ibadah. Apa yang lebih besar dari pahala ibadah? Dalam agama ini tertinggi ini pahala mengajak orang lain dalam kebaikan. Kalau orang dulu untuk mendapatkan pahala banyak, satu dia harus jadi orang kaya. Orang kaya bangun masjid 7 miliar yang kemarin di harga liga. Bangun masjid 7 miliar. Semua orang yang memakmurkan masjid itu, maka jariah pahalanya mengalir kepada orang kaya. Dua, harus jadi ulama besar, muridnya banyak, bikin pesantren di seluruh dunia, maka seluruh kebaikan dari pesantren itu mengalir kepada ulama dan yang ketiga harus jadi penguasa. Coba kalau penguasa tutup itu minuman keras, tutup itu perjudian, tutup itu lokalisasi, tutup itu, maka seluruh kebaikan umat mengalir kepadanya. Orang dulu untuk mendapatkan pahala besar itu syaratnya berat, harus jadi orang kaya atau harus jadi ulama atau harus jadi penguasa. Nah ternyata tidak harus seperti itu untuk mendapatkan pahala besar. Dengan keterbatasan waktu, tapi punya niat yang kuat untuk mengikuti kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kesiapan para sahabat ketika di haji wada? Maka Nabi memberikan nasihat-nasihat yang banyak. Setelah Nabi memberikan nasihat yang banyak, maka petuah Nabi terakhir, ala falyuballigh minkumus syahid al-ghaib. Hei sahabat, kalian yang menyaksikan nasihat-nasihatku ini, maka tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Waktu itu sahabat ada di kota Mekah, di haji wada di kota Mekah, di Arafah.
Lah yang tidak hadir itu kan orang Papua nggak hadir, orang Regensi nggak hadir, ya. Iya, orang Eropa nggak hadir, orang Amerika nggak hadir. Yang nggak hadir lebih banyak daripada yang hadir. Ya, maka sahabat-sahabat pada waktu itu punya kerisauan yang sama. Ada anaknya Abbas, Kulsum namanya. Kulsum itu terseok-seok karena kakinya lumpuh. Tapi mendengarkan hadis itu dia ikut berjalan sampai mendekati Rusia. Ya, kita mendengar zaman Pak Soekarno ada berita. Zaman Pak Soekarno ketika mau diajak diplomasi dengan Rusia, maka syaratnya satu. Apa itu? Tolong temukan makamnya Imam Bukhari, kan begitu. Selama Tuhan tidak mendapatkan makamnya Tuhan Imam Bukhari, selama itu saya nggak sudi lagi datang ke Rusia. Maka orang-orang Rusia, pejabat-pejabat Rusia penasaran, siapa itu Imam Bukhari? Terus dicari, ternyata makamnya di Azerbaijan, dekat dengan Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Apakah kakeknya sahabat? Enggak. Apakah dia punya leluhur orang-orang Islam? Enggak. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Bazarbah dan lain sebagainya. Namanya aneh-aneh kakeknya. Maknanya Imam Bukhari yang sangat terkenal itu bukan orang Mekah, bukan orang Medina, tapi orang yang asal usulnya nggak jelas keluarganya, disebabkan oleh sahabat yang sangat sederhana dari Kulsum bin Abbas menyuarakan agama dengan susah payahnya lahirlah Imam Bukhari. Terus ada namanya Zaid, Tariq bin Zaid, berjalan tembus sampai Andalusia. Ya, dulu ada masjid namanya Al-Hamra, tiangnya 1000 tiang. Kita punya berapa tiang? Yang kelihatan 4. Hamra itu ada 1000 tiang. Zaman keemasan maka pujangga-pujangga, ya, sarjana-sarjana Islam bermunculan. Sampai kita mengenal kalau di tradisi pesantren bukan santri kalau belum ngaji Alfiyah Ibnu Malik. Siapa yang pengarang Alfiyah Ibnu Malik? Ya, Imam Malik Andalusi, bukan orang Mekah, bukan orang Medina, tapi orang Andalusia, ya, orang Andalusia. Seluruh pahala, seluruh Indonesia yang ngaji, seluruh dunia yang ngaji Alfiyah Ibnu Malik, pahalanya ngalir kepada pengarang. Dari pengarang pahalanya ngalir kepada para sahabat. Sehingga umat akhir zaman itu umurnya benar boleh pendek, ya, kemampuannya boleh terbatas, tapi cita-citanya tidak terbatas. Cita-citanya kepengen meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham kalau dia ini hamba Allah. Siapa itu Rabbnya? Qul a'udzu birabbin nas. Paham kalau dia itu umatnya Nabi. Siapa itu Nabi? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kemudian sadar akan dirinya. Siapa dirinya ini sebenarnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu tak jadikan sebagai sebaik-baik manusia. Sayyidina Umar termasuk Al-Mulham. Apa itu Al-Mulham? Sayyidina Umar itu satu-satunya sahabat setiap kali punya usulan itu turun ayat. Setiap kali punya unek-unek usulan turun ayat. Namanya Al-Mulham. Maka sabda Nabi, seandainya setelahmu ada orang yang boleh jadi Nabi, maka yang paling pantas jadi Nabi adalah Sayyidina Umar. Seandainya pintu kenabian tidak tertutup, maka yang pantas untuk menjadi Nabi itu Sayyidina Umar. Kenapa? Di zaman menemani Nabi, setiap punya usulan selalu bersesuaian dengan kehendak Allah, sehingga turun ayat. Banyak ayat-ayat yang melatar belakangi dari dasar usulannya Sayyidina Umar. Apa kata beliau ketika menafsirkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Hei manusia, man sarrahu antilkumul ayat fala yu'addi syartallahu minha. Kalau kalian pengen dimasukkan dalam derajat sebaik-baiknya umat, maka tidak ada cara lain. Tunaikan itu syaratnya. Syarat menjadi sebaik-baik umat apa? Umat ini didatangkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi umat akhir zaman didatangkan ukhrijat linnas, untuk ketemu orang lain. Maka oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran,
Ya. Hari umat ya, diberikan tanggung jawab, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tanggung jawab ini nggak berat sebenarnya, ringan, maka oleh Allah diceritakan bukan dongeng kisah. Bagaimana an-namal kisah semut saja kok dimasukkan dalam kitab suci. Masa kitab suci kok memuat semut? Itu bukan sembarangan semut masalahnya. Kalau orang lagi beres-beres kain, di bawahnya ada gundukan semut dibakar semua, nggak bakal masuk surat kabar. Ngapain? Paling Mang Juana yang lengkap, ada semut-semut banyak dibakar. Selain Mang Juana nggak ada yang peduli, ada semut ribuan semut mati biasa. Bukan berita tentang semut. Tetapi Al-Quran kitab suci kok menyebut semut. Oh, ternyata bukan semut sembarangan. Semut ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman dengan penggawanya jalan, tiba-tiba ada semut, ya, tahu di bawah telapak Nabi Sulaiman itu ada semut-semut banyak. Maka langsung memberikan iklan, awas Nabi Sulaiman lewat, kalau kalian tersitu aja, kalau kalian di situ saja, nanti kalian akan diinjak-injak. Kaliannya penyet, tapi Nabi Sulaimannya nggak merasa apa-apa. Oh, ternyata ya semut yang kepengen menyelamatkan saudaranya, Allah senang cerita itu. Oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Apakah itu jadi dongeng? Bukan. Ya. Al-Quran kan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang yang berakal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak membahas? Kenapa kamu tidak memperhatikan? Bahkan ketika semut, hanya seekor semut, ternyata punya cita-cita menyelamatkan saudaranya sesama semut, itu saja dapat perhatian Allah. Bagaimana kalau manusia punya cita-cita menyelamatkan manusia yang lain? Maria la arul hudhud, dalam kisah Nabi Sulaiman. Kenapa aku ini kok nggak lihat burung hudhud? Sidang besar, satu absen nggak kelihatan, namanya si hudhud. Ya, dagingnya nggak seberapa ini burung kecil, suaranya menjelek nggak menarik. Ya, dagingnya nggak seberapa, suaranya nggak menarik, bentuknya nggak elok. Artinya kalau dilihat dari fisiknya nggak ada harganya ini burung. Tapi kok jadi perhatian sehingga diangkat oleh Allah misalnya dalam Al-Quran. Ya, sementara burung-burung yang lain banyak, ya kan? Burung murai, ya, burung-burung yang 3 juta, yang 10 juta, yang buat lomba kemarin kontes burung ada yang 150 juta, nggak diterangkan dalam Al-Quran. Yang diterangkan burung hudhud. Kenapa burung hudhud diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Apakah hanya dongeng? Enggak. Ternyata ketika Nabi Sulaiman dalam rapatnya, si hudhud sedang terbang ke arah negeri Sabah, ya, ke arah negeri Sabah. Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Maka ketika hudhud datang terlambat, sebelumnya sudah diancam oleh Nabi Sulaiman. Ini pokoknya kalau hudhud nggak segera datang, lau adzibannahu aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, menggunakan lam taukid, nun taukid, bahasa santri sumpah. Seorang raja besar merajai setan, merajai iblis, merajai semuanya. Nabi Sulaiman raja dari seluruh raja waktu di dunia ini. Nabi Sulaiman raja besar memberikan ancaman kepada burung yang sangat kecil, pakai sumpah lagi. Pokoknya datang tak cincang-cincang. Lau adzibannahu adaban syadidan aw la adbahannahu, akan aku iris-iris. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali datangnya terlambat, dia punya alasan yang kuat. Begitu datang malah nangkap. Sulaiman, wahai hudhud, dari mana kamu? Ahadtu bima lam tuhit bi, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wah, ini ada anak buah kecil berani mengatakan aku tahu apa yang kamu tidak tahu, karena memang telah mendapati ada satu tradisi yang aneh. Tradisi aneh di mana? Di Sabah kan ada.
Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai. Aku datangi itu perempuan, aku mendapati dia punya kerajaan besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Tapi itu perempuan aneh, ngajak kaumnya ya bukan untuk menyembah Allah, diajaknya malah untuk menyembah matahari. Ya. Wa qaumah yasjuduna lisyamsi wa zayyana lahum syaitan. Maka mereka ini telah ditipu daya oleh syaitan. Maka cerita itu kemudian akhirnya Nabi Sulaiman mengutus Hudhud diberikan surat kepada Raja Bilqis untuk menyampaikan agama, pentingnya mengajak orang kembali kepada Allah. Maka Hudhud yang kecil, gak ada nilainya tadi, kemudian menjadi besar ceritanya. Ceritanya sejak Nabi Sulaiman sampai diangkat oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Sampai hari ini setiap kita tadarus tidak akan pernah dianggap 30 juz kalau belum baca Maria la aron Hud. Kenapa aku tidak melihat Hud? Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini dongeng? Oh bukan, ini cerita burung yang kecil pun ketika dia punya pikir menyelamatkan sebuah umat yang tadinya tidak ngerti agama kemudian menjadi agama, istimewa di hadapan Allah. Ya, burung kan najis lumayan kalau walaupun kecil disembelih nanti dibakar enak lah buat buka satu orang cukup. Lah sekarang wa qalbuhum basitun dira'aini bil wasit. Ada raja besar. Raja besar itu wah jahatnya luar biasa. Komunis, setiap ada orang beriman jadi injak ya, dizalimi. Maka ada beberapa anak muda dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada beberapa anak muda ya, 7 pemuda itu masuk ke dalam gua kepingin menyelamatkan imannya. Karena kalau kumpul di masyarakat pasti ketahuan sang raja dan pasti mereka dibinasakan. Begitu masuk maka diikuti anjingnya dari luar. Anjing cuman seekor anjing, najisnya anjing muho lambo. Siapa yang suka dengan anjing? Tapi kalau Bapak ke Solo masih ada sate anjing saja. Kalau di luar Solo enggak ada. Kalau di sana kan kamu nggak mengatakan anjing itu haram kok. Cuman nggak ada tulisannya dalam Al-Quran kalau anjing itu najis, nggak ada kan begitu. Maka ini hanya anjing. Tetapi apa istimewanya anjing kok sampai cara duduknya saja diceritakan oleh Allah? Oh ini bukan anjing biasa. Ini anjing ngerti, tidak hanya seekor anjing. Ngaji juga bisa, masa ada anjing bisa ngaji ya. Tetapi dia ikut berpartisipasi pengen menyelamatkan anak muda yang telah kepingin mempertahankan imannya. Maka duduknya ceritanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Sehingga dan diceritakan oleh para ulama, ini anjing termasuk nanti yang di akhirat oleh Allah dirubah menjadi manusia yang indah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Makhluk yang remeh, ya, makhluk yang najis, makhluk yang menjijikkan, tetapi ketika dikaitkan dengan perjuangan iman, maka ceritanya diangkat oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi pelajaran kita. Karena semua cerita itu di dalam Al-Quran. Oh berarti menyampaikan agama itu tidak muluk-muluk syaratnya. Semut saja boleh, burung saja boleh, bahkan yang mempertahankan cerita Ashabul Kahfi tadi, bahkan anjing yang ikut nimbrung saja boleh. Maknanya apa? Semua umat Nabi punya tanggung jawab. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sabda Nabi, laisal mu'min man bata syaba'an wa jaruhu fi jambihi jahilun. Bukan orang iman yang baik kalau dia malam perutnya kenyang, sementara tetangganya mau sahur nggak bisa. Ya, itu bukan iman yang baik. Itu cuma masalah perut loh. Cuma masalah perut yang nilainya 60-70 tahun menjadi penentuan kekuatan iman yang benar atau tidak benar ya imannya. Dia membiarkan tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara ada tetangganya gelisah karena
kelaparan. Nah, itu baru nikmat zahir. Nah sekarang Bapak, ya sekarang kita sudah bisa ngaji. Nikmat apa lagi yang bisa kita bisa ngaji? Bisa ngaji, bisa tarawih, bisa siang, bisa zakat. Ini nikmat katanya kita kan. Lalu menyebutkan nikmat itu, nikmat di atas nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat makan saja bukan seorang iman yang baik kalau dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Sementara nikmat makan itu kan nikmat kecil. Dan sekarang kita punya nikmat bisa sholat, bisa zikir, bisa tilawah, bisa ngaji. Maknanya hari ini kita bisa 10 surat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 10 surat. Bukankah dalam satu ayat saja ada tanggung jawab? Balighu anni walau ayat. Punya satu ayat saja punya tanggung jawab harus disampaikan kepada orang lain. Apalagi 10 surat. Apalagi kalau kita dengarkan tarawih itu dari Al-Haqqumut sudah 13 surat. Maka kita punya tanggung jawab menyampaikan 13 surat itu kepada orang lain. Sedikit-sedikit kita punya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ringan sekali kita baca tahlil, ringan sekali kita baca istighfar, ringan sekali kita doa assalamualaikum. Berapa banyak orang di luar sana assalamualaikum nggak bisa jawab, apalagi diajak istighfar, apalagi diajak tahlil, apalagi diajak majelis ta'lim. Ada orang kepengen puasa itu loh, nggak kesampaian, ada itu. Dan itu di Indonesia pengen puasa nggak kesampaian. Pak Haji saya pengen puasa. Mas selama ini kemana aja? Selama ini kalau di rumah nggak kuat puasa. Ada orang dewasa itu yang nggak kuat puasa. Padahal kan kemarin dari buku ngomong syarat wajib puasa itu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 mampu. Nah, ini ada orang, oh mungkin dia orang Islam apa Ustaz? Oh berarti dia mungkin belum balik. Sudah gede kok. Oh berarti dia mungkin nggak mampu. Lo nggak mampu gimana? Oh berarti jangan-jangan dia sedikit kurang, ya kan? Waras katanya begitu, kurang waras. Berapa banyak hari ini orang Islam yang nggak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar di luar itu ada tempat-tempat ruangan bakso itu. Ada ujian anak SD itu, harap tenang. Di sini ada ujian ya. Apalagi kalau datang ke pasar-pasar Cikampek itu harap tenang, awas ada ujian. Udah lihat semua tak? Nah itu hari ini banyak orang Islam yang nggak mampu mempraktekkan Islam. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab orang Islam. Karena dalam Islam itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak puasa kan takut. Bukankah orang yang sengaja membatalkan puasa itu, walaupun dia bayar dengan seumur hidup, maka sesungguhnya hakikat puasa yang dia tinggalkan, dia tidak bisa dibayar dengan puasa seumur hidup. Fikihnya utang 1 bayar 1. Tetapi sabda Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri, latamanna ummati ayyakuna syahru Ramadan kullaha." Kalau sekiranya orang tahu nilai sesungguhnya yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya semua orang akan menghayal bahkan seluruh bulan yang 11 ini semuanya sama dengan Ramadan. Hakikat fadilahnya, hakikat ketinggiannya, hakikat manfaatnya. Ini kalau orang mengerti sabda Nabi, semua orang akan menghayal bahwasanya semua bulan menjadi Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang tanpa udzur kok batal puasanya, maka mau dibayar sampai seumur hidup tidak akan pernah sama dengan 1 hari yang dia kerjakan puasa tepat di bulan Ramadan. Siapa yang tahu manfaat seperti ini? Yang tahu kita yang sudah berpuasa. Dan yang tidak puasa di luar sana bagaimana? Ya, tak tilawahnya seperti itu, zikirnya seperti itu di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab kita semua. Maka Bapak hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabda Nabi, "Ala falyuballi minkum syahid al-ghaib." Para sahabat mereka meninggalkan negerinya, sehingga seluruh ahli tarikh sepakat
kuburan sahabat yang ada di Madinah hanya 10.000. Padahal jumlah sahabat 124.000. Sedikit sahabat yang kuburannya di Maklah, sedikit ya. Yang kuburannya di Baqi sedikit, yang di Maklah lebih sedikit. Kemana kuburan-kuburan sahabat? Kuburan-kuburan sahabat tersebar di seluruh dunia, diteruskan oleh terus para ulama-ulama berikutnya sampai para wali songo. Bedanya kalau mereka itu sekali meninggalkan kampungnya, maka pantang mereka untuk pulang kembali. Ya begitu. Sunan Ampel datang ke Surabaya, mudah jadi orang Surabaya, ya kan? Sunan Kudus datang ke Kudus, sudah. Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon, sudah nggak pulang lagi. Ya. Siapa lagi? Ya, semua ulama-ulama tempo dulu sekali mereka meninggalkan kampungnya, maka mereka nggak akan kembali. Namun kalau bapak-bapak yang berangkat sekarang ini sudah 10 hari, kayaknya hari ini sudah mau pulang. Cuma beda, cita-citanya yang penting sama. Yuhsyarun nasu ala qadri niyyatihim. Nanti orang di akhirat itu akan dibangkitkan bersama apa yang dia cita-citakan. Kalau cita-citanya adalah kepingin meneruskan perjuangan syuhada, sholihin, siddiqin, ambiyah, maka nanti di akhirat Allah akan kumpulkan bersama siapa yang dia cita-citakan. Nabi ketika berkhutbah, tiba-tiba ada anak muda nyeletuk, "Ya Rasul, mata sama, kapan terjadi hari kiamat?" "Kamu itu anak bayi, tanya-tanya kiamat segala. Memangnya ma'adat tali ahliha. Memangnya apa yang kamu siapkan kalau sudah terjadi hari kiamat?" "Ya Rasulullah, hubbuka wa hubbullah wa hubbu rasulika wa hubbu rasulihi." Aku yang aku siapkan ya modal cita-cita, yang penting aku cinta Allah dengan cinta dan mencintai. Maka Nabi bersabda, adil mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Orang nanti di akhirat dia dikumpulkan bersama sama orang-orang yang dia cintai. Kalau hari ini kita cinta pengorbanan para nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama, perjuangan para wali, cinta itu mengikuti apa senang saja? Mengikuti, namanya cinta ya. Tapi mengikutinya nggak harus sampai finish. Yang penting punya cita-cita. Sebagaimana orang yang pengen naik haji, nggak kesampaian, antriannya 30 tahun. Begitu dapat antrian umurnya sudah 75 tahun. Ada COVID lagi, akhirnya dipotos yang berangkat haji orang yang 50 tahun saja. Nanti nggak bisa berangkat. Ya, walaupun begitu nanti di akhirat yuhsyaru mulabbiyan, sabda Nabi. Nanti orang yang sudah niat haji nggak kesampaian, maka begitu sampai di akhirat langsung dia pakai baju haji sambil dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, berangkat haji nggak kesampaian, Allah beri pahala haji. Ada orang pengen tahajud semalam suntuk karena dulu para imam itu sholatnya salam malam suntuk, ya, berwudukan sholat isya ketika menunaikan sholat subuh, dan itu jumlahnya mayoritas, ya, jumlahnya mayoritas. Kita juga bisa kan berwudukan sholat isya untuk menunaikan sholat subuh. Caranya sholatnya isya diakhirkan 3:30 kan begitu kalau kita. Dan mereka juga sholat isyanya awal waktu, kemudian tilawah, akan tahu-tahu subuh langsung sholat. Ya, mereka umum seperti itu. Dan kita untuk tahajud yang biasa saja nggak gampang istiqomahnya. Tapi kan niat. Barang siapa niat sholat malam, bangun-bangun ternyata sudah imsak, ya, berarti nggak jadi tahajud. Namun begitu Allah berikan pahala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu bihasanah. Ada orang pengen kebaikan, gak bisa dijalankan hari itu, maka Allah tetap berikan satu pahala. Kalau bisa dijalankan, maka Allah al-hasanah bi asyri amsaliyah. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat akhir zaman yang senang memperjuangkan agama. Jadi agama bukan hanya untuk kita, soleh bukan untuk pribadi, tapi bagaimana kita menciptakan suasana kesalehan. Afanuhu lakum wa minnas salihun. Sahabat bertanya, "Ya Rasul,
apakah kita ini bakal celaka? Kalau pun di tengah-tengah kita masih banyak orang salih. Sabda Nabi, nah, iya, kamu nanti akan celaka pula. Walaupun di tengah-tengahmu banyak orang salih. Kenapa ya Rasul? Idza kathurul khaba'is. Kalau kejahatan sudah merajalela, di antara orang salih nggak ada yang berdiri untuk mencegah kemungkaran. Di saat itulah orang-orang salih tertimpa bencana seperti orang-orang salah yang ditimpa bencana. Suatu ketika Allah perintahkan kepada Jibril, Allah tidak Jibril datang ke satu kampung, hancurkan itu kampung. Dalam riwayat Imam Tabrani, maka Jibril terbang ke kampung itu. Ternyata di kampung itu ada yang mirip la ilaha illallah, terus gak berhenti. Maka Jibril balik lagi kepada Allah, tidak tega wahai Allah. Kenapa Jibril? Di sana ada orang solih mirip, lam yaksika bihi abadan, tidak pernah bermaksiat kepadamu dengan amal dia yang sedikit pun. Maka Allah berfirman, yaqlibha wa alaihi, dia dulu kamu hancurkan, baru kampungnya. Kenapa wahai Allah, dia dulu yang harus dihancurkan? Allah menjawab, fa inna wajhahum lam yata'ammar fiyya, karena dia punya kening tidak pernah berkerut melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya. Enak-enak saja dia dengan zikirnya, sementara orang lain dibiarkan jauh dari Allah. Oh, ternyata baik yang sendirian itu masih bisa menarik murka Allah. Maka tidak boleh menjadi orang solih saja. Yang istimewa dalam Al-Quran itu kalau menjadi muslim, ya, menjadi muslim, solih untuk dirinya, mensolihkan orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan, sudah habis ya, sampai isyraq, masih ada beberapa waktu. Silakan berusaha untuk bersiap-siap. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja kita tidak mengangkat ke puasa, dan nanti waktu ini masih protes. Kemarin sudah berjalan kita, berarti sudah selesai Idul Fitrinya, dan kita nggak buka. Dan Allah wa iyyakum ajma'in, itu bisa kita sampaikan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang menduga kalau itu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.